adalah hak setiap manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, termasuk hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dengan adanya reformasi, banyak wilayah yang ingin mempunyai pemerintahannya sendiri, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Masyarakat yang tinggal di sebuah kawasan di Kabupaten Musirawas sebelah utara, Provinsi Sumatera Selatan, juga ingin berdiri sendiri mengembangkan kehidupannya. Untuk itu, kelompok masyarakat ini membentuk suatu forum untuk berdirinya sebuah kabupaten baru di Provinsi Sumatera Selatan. Namun usaha ini tidak mudah. Tidak semua orang suka perubahan. Tidak semua aturan mendukung perubahan. Tapi rakyat Muratara tak gentar. Semua hambatan tak ada artinya dibandingkan dengan semangat untuk hidup lebih baik. Korban pun berguguran. Mereka menjadi syuhada, pahlawan perubahan Muratara. Hambatan pun kalah dan perubahan keluar sebagai pemenang. Kabupaten baru berdiri. Semangat untuk memerintah daerah sendiri pun ada di depan mata. Siapa yang akan memimpin tanah bergolak ini? Dia Aki Ropi Ayub diamanahkan untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Ini satu-satunya lelaki yang berani berdiri di depan membereskan tanah harapan. Menyiapkan suatu pemerintahan baru sama sekali. Masih ingat dalam kenangannya apa yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri yang melantiknya. Pak Aki, aku titip jalan lintas kepadamu. Dulu aku suka lewat situ dari Padang mau ke Jakarta. Tolong amankan jalan itu untuk kenyamanan semua orang. Tak perlu menunggu lama, setelah dilantik, pria pekerja keras ini langsung beraksi. Siapa aparatur yang mau bekerja mencangkul fondasi pemerintahan baru? Semua serba belum ada. Belum ada kantor, apalagi supermarket dan tempat hiburan. Aparatur pun datang dan pergi silih berganti. Namun pemerintahan melayani masyarakat harus terus berjalan. Organisasi perangkat daerah dibentuk. Kantor tempat bekerja disiapkan. Jalan dilebarkan. Menjalin hubungan dengan organisasi vertikal dalam forum koordinasi pimpinan daerah. Aparatur sipil, kepolisian, dan TNI bahu-membahu saling serasi menjalankan amanah. Cukup sudah pemerintahan peralihan. Demokrasi harus ditegakkan. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus dijalankan. Kabupaten Muratara mulai menggunakan hak demokrasi. Demokrasi hanya muncul pada situasi aman dan damai. Para petarung demokrasi pun bermunculan, meraih peluang membangun kejayaan. Bagaimana nasib sang pemberani? Dia tetap menjadi seorang pemberani, berani mengaku kalah oleh faktor emosional pilihan politik. Siapa sang pemberani ini? Apakah dia turun dari langit? Tentu saja tidak. Dia manusia biasa, orang sederhana seperti kita. Aki Ropi Ayub lahir di Pendopo 7 Agustus 1957. Lahir dari pasangan Ayub Abdullah dan Haja Holma. Darah kepemimpinan muncul dari ayahnya yang menjadi kepala desa selama 16 tahun. Dengan bakat kepemimpinan ini pula, menghantarkan Akis menjadi lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 1985. Dia tidak memilih pekerjaan, patuh kemana saja dia ditugaskan. Tidak kurang dari 4 wilayah kecamatan pernah dipimpinnya. Dia pernah menjadi camat Muara Rakitan, camat Lubuk Linggau Timur, camat Rupit, dan camat Karangjaya. Saat menjadi camat Karangjaya inilah, Akis bertemu jodoh dengan istrinya yang sekarang ini, Siti Fatima, gadis dusun Karangjaya. Dari 6 orang anaknya, 5 orang sudah berdikari, dan 1 masih kuliah. Berbagai bidang pengabdian pemerintahan pernah diembannya, menjadi kepala di berbagai dinas, hingga menjadi sekretaris daerah di kota Lubuk Linggau, hingga dipercaya sebagai pejabat Bupati Muratara. Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, tapi belum ada pilihan lain. Ada semangat yang belum padam. Muratara kaya raya. Muratara kumpulan rakyat cerdas. Muratara bukan siput. Muratara bukan yang sabar dia menunggu. Muratara adalah kumpulan rakyat aktif. Rakyat yang bergerak cepat. Muratara butuh pemimpin yang juga cepat. Bergerak lebih cepat, lebih maju. Atas panggilan ini, Aki Ropi kembali maju menantang sang pengenggam kekuasaan. Kali ini dia bersama seorang pemuda. Baikuni Anwar namanya. Panggil saja dia Boy. Mudah kan? Pria kelahiran Muara Rupit 41 tahun ini menyelesaikan pendidikan SD dan SMP di Rupit. Sementara SMA-nya diselesaikannya di Palembang. Pendidikan tinggi dijalaninya di sebuah perguruan tinggi bergengsi, Institut Pertanian Bogor. Dunia profesional menjadi pilihan hidupnya. Berbagai profesi berskala internasional telah dijalaninya. Hal ini dimungkinkan karena pria ini gemar belajar untuk meningkatkan kapasitas diri. Berbagai kursus diikuti, baik di Inggris, Australia, bahkan Amerika. Tak heran kalau dia punya keinginan agar para pemuda Muratara memiliki skill tinggi agar dibayar mahal dalam menjalani profesinya.
Boy beristrikan Asvisa, seorang perempuan pemilik gelar sarjana ekonomi. Mereka memiliki 5 orang anak. Untuk apa mereka menjadi bupati dan wakil bupati? Untuk memperkaya diri? Untuk memperkaya diri dan keluarga? Tentu saja tidak. Bisa jadi gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, dan 2 orang ini ingin meninggalkan catatan sejarah. Sejarah kemajuan Muratara, hadir pada saat rakyat membutuhkan. Pemerintah sudah terbiasa menyampaikan program yang rakyat pun tak mengerti kata-katanya. Kata-kata yang hanya dimengerti dan dinikmati oleh segelintir orang. Padahal, rakyat ini sudah lelah. Butuh sentuhan yang dapat dirasakan langsung. Butuh karya yang tuntas memenuhi kebutuhan. Harga karet tak kunjung membaik. Penghasilan susah. Pengeluaran terus bertambah. Kebutuhan anak sekolah tak bisa ditunda. Akis Boy siap dengan program bidang pendidikan. Memberikan seragam sekolah gratis dari topi di ujung kepala hingga kaos kaki di ujung kaki. Berikut tas dan buku. Tidak perlu sewa. Tidak perlu pinjam mobil tetangga bila ada musibah. Ada ambulan milik rakyat. Ini adalah program Akis Boy di bidang kesehatan. 1 desa, 1 ambulan. Karena kita semua ingin terus sehat. Urusan berbelit-belit datang ke kantor di kabupaten ongkosnya mahal. Tidak pasti kapan selesainya. Tunggu saja di rumah. KTP dan akta kelahiran diantar tukang pos sampai ke rumah rakyat. Kekayaan Muratara terus mengundang investor berdatangan. Siapa yang menikmatinya? Rakyat Muratara harus turut andil. Program pemerintah adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya buat rakyat Muratara. Yang dapat bekerja haruslah orang Muratara yang punya KTP Muratara. Ada banyak sungai di Muratara dapat dibuat menjadi tenaga listrik. Adanya pembangkit listrik sendiri menciptakan lapangan kerja. Listrik kita tidak bayar PET lagi. Di bidang tenaga kerja, pemerintah memberikan pelatihan untuk menjadi tenaga ahli yang dibayar mahal oleh perusahaan. Kondisi topografi Muratara yang sangat indah dengan perbukitannya membuat banyak jalan yang ada berkelok-kelok. Jalan yang ada pun berporos pada jalan lintas Sumatera dan jalan-jalan yang dibangun puluhan tahun lalu. Akibatnya, banyak jalan memutar dengan waktu tempuh lama dan jauh. Program kami di bidang infrastruktur adalah membangun jalan-jalan tembus agar jarak lebih pendek dan waktu tempuh yang tidak lama. Tidak ada tower, sinyal susah. Di semua desa akan ada internet satelit. Ada sinyal kuat di semua pelosok. Ini bakti kami pada masyarakat. Inilah pemerintahan kami. Semua langsung untuk rakyat. Pemerintah hadir mengurusi keperluan rakyat. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Akis Ropi Baikuni.